Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bulan ucapkan selamat kepada kalian karena telah menempuh pendidikan di jenjang SMP. Dan pada saat ini, sebelum memulai pelajaran, Bulan akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Wulandari. Kalian bisa panggil saya Bulan. Saya mengajar PKN dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi jangan sampai bosan ketemu dengan Bulan ya. Untuk selanjutnya, untuk PKN, KKM, atau nilai minimal yang harus kalian penuhi, baik itu tugas maupun ujian, itu adalah 68. Kemudian buku yang kita gunakan seperti yang digambar adalah buku seperti ini. Tipis tidak apa-apa, itu akan kita gunakan selama 3 tahun. Kemudian untuk materi dalam satu semester, itu ada tiga bab, yaitu bab perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, bab yang kedua norma keadilan, dan bab yang ketiga perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita menginjak kepada materi. Dalam slide sudah bisa kalian baca di situ, yaitu kita akan membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun lamanya, atau bisa kita konversikan menjadi 3,5 abad. Pada saat Perang Asia Timur Raya, pada saat itu Belanda juga ikut dalam perang tersebut dan melawan Jepang. Pada saat melawan Jepang itu si Belanda ini kalah. Negara Belanda ini kalah. Akibatnya negara-negara yang dijajah oleh Belanda itu pindah tangan ke negara Jepang, termasuk juga ada Indonesia. Pada tanggal 18 Maret 1942, itu Jepang datang ke Indonesia. Pada saat itu kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya bisa kalian lihat di buku tulis kalian, di buku handout kalian yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Itu ada pelaksanaan kerja paksa, di mana banyak laki-laki Indonesia itu dikirim ke Burma atau Myanmar untuk dijadikan pekerja bangunan dan pekerja berat lainnya. Ribuan orang Indonesia itu meninggal pada saat itu. Kemudian ada kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan pengambilan paksa. Jepang mengambil makanan, pakaian, dan keperluan hidup lainnya. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia dipekerjakan dan diperlakukan dengan buruk, jadi tidak manusiawi sama sekali. Pada saat itu, tapi anak-anak, kemenangan Jepang itu tidak bertahan lama. Karena apa? Karena pihak sekutunya si Jepang ini, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, itu melakukan serangan balasan kepada Jepang. Akibatnya karena dia sudah tahu posisinya dia itu sudah tidak aman, akhirnya dia balik ke Indonesia. Membentuk yang namanya BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya lebih dikenal dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada saat itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat dengan memiliki 2 wakil anak-anak. Ada wakil dari Indonesia yaitu R.P. Suroso dan wakil dari Jepang yaitu Ichi Bangase Yoshio. BPUPKI. Ibu ulangi lagi, Badan Penyelidik
usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi badan ini bertugas menyelidiki sejauh mana kita untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. BPUPKI ini melaksanakan 3 kali sidang, anak-anak. 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama, bisa kalian lihat di slide, itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang. Di antara sidang pertama dan sidang kedua, di tengah-tengah ini itu ada sidang tidak resmi yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Pada saat itu sidangnya dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar di Gedung Chuo Sangiin atau yang lebih dikenal pada saat ini adalah Gedung Pancasila. Nah, pada akhir masa sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yaitu ada Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi panitia kecil yang berjumlah 8 orang ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah. Setelah mengumpulkan dan memeriksa usul-usul tersebut, pada saat itu dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin. Panitia kecil ini mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI pada saat itu di Kantor Besar Jawa Hokokai. Pertemuan ini membentuk lagi satu panitia kecil lagi yang terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dari golongan kebangsaan ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan Islam ada Kiai Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno Joko Sujoso. Nah, setelah rapat yang cukup alot, baru dikesepakatilah konsep rumusan dasar negara yang tercantum pada Mukadimah Hukum Dasar. Jadi rumusan dasar negara itu ada 5, anak-anak. Yang pertama, tetapi pada saat itu masih di sidang BPUPKI ini, itu hampir sama dengan Pancasila kita. Hanya bedanya di sila yang pertama. Kalau kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sesudah perubahan. Sebelumnya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ini sebelum perubahan. Kenapa pada saat itu berubah? Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh datangnya utusan dari Opsir Kaigun. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang mereka kuasai itu merasa keberatan dengan bagian rumusan dasar negara dalam naskah tersebut. Dalam naskah Piagam Jakarta yang awalnya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di mana kita ketahui sendiri di Indonesia itu tidak hanya satu agama, meskipun mayoritasnya kita Islam, tetapi di situ juga ada agama Katolik, agama Protestan juga ada, kemudian agama Hindu ada, agama Buddha ada, Konghucu pun juga ada, seperti itu. Jadi dalam bentuk toleransi, makanya diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan jangan lupakan bahwa negara kita adalah negara yang percaya akan adanya Tuhan.
Kemudian kemudian kita beranjak ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, itu membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya atas prakarsa mereka sendiri, prakarsa bangsa Indonesia sendiri. Setelah BPUPKI itu menyelesaikan tugas-tugasnya, yang ada merancang dasar negara, merancang undang-undang dasar seperti itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 1945 diganti atau didirikanlah yang namanya PPKI atau lebih dikenal dengan Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI sendiri kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, PPKI ini memiliki 27 anggota, anak-anak. 27 anggota dan semuanya murni dari rakyat Indonesia semua. Tidak ada campur tangan dari pihak Jepang. Nah, pada saat Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, itu digunakan sebaik-baiknya oleh pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya setelah sidang yang cukup alot seperti itu, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi di halaman rumah Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh dunia. Nah, dari itu penjelasan singkat di materi kita di bab 1. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian WA kepada Bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.